Ya, halo semua. Balik lagi dengan saya, Tos Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang keluarga yang meninggal di Kalideres, di Jakarta ya. Nah, ini menarik karena kalau buat yang kalian belum tahu, jadi keluarganya ini meninggal satu keluarga di rumah. Jadi dalam rumah itu ada 4 orang, dan 4 orang ini terdiri dari seorang bapak dan istrinya, lalu anaknya dan juga adiknya. Dan semuanya ini udah lumayan tua ya, Dek, kalau nggak salah. Udah umur 70-an, 60-an, terus anaknya udah 40-an. Nah, Tuhan. kemudian mereka ini diketahui meninggal di dalam rumah itu karena tercium bau menyengat, bau bangkai. Mm-mm, Nah, betul. lalu kemudian ada warga sekitar dan Pak RT itu buka rumahnya, kemudian ngelihat dalam, Secara paksa ya. ya, dan kemudian buka buka rumahnya itu ngintip dan ada mayat lagi duduk di ruang tamu atau ruang depan. Nah, habis itu panggil polisi, polisinya bongkar, ditemukan 4 mayat. Kira-kira ceritanya seperti itu. Kemudian ini sudah sampai di eh, di otopsi mayatnya, terus ditemukan kalau di 4 mayat itu udah ada yang jadi tulang belulang, ada yang hampir membusuk gitu. Jadi timeline membusuknya beda-beda gitu loh. Terus mereka semua nggak ada makanan di lambungnya, terus juga ototnya menyusut. Nah, pertanyaannya adalah meninggalnya karena apa ini berempat? Mm-mm. Karena rumahnya itu bagus, ya kan? Rumahnya bagus, di perumahannya bagus juga. Terus habis itu kayaknya kalau mati kelaparan kan kayaknya nggak mungkin. Koko sudah, kalau buat yang mau cari tahu lebih detailnya lagi ceritanya. Nah, jadi kalau buat kalian yang mau nonton detailnya itu bisa lihat di Hirotada, habis itu juga bisa lihat di Nesi Jazz atau lihat di website-website lah, itu udah ada beritanya. Jadi yang menarik ini karena meninggalnya karena apa gitu loh. Habis itu kemarin kita kan ada nonton, kita kan salah satu penggemarnya itu ya, Trianomali sama Detektif Astral ya. Kita penonton lah istilahnya. Dan mereka juga bahas. Kemudian habis itu menurut mereka dan menurut perkiraan orang-orang, mereka itu ingin karena banyak orang yang, kalau menurut Detektif Astral ya, karena mereka tuh kayak sial terus lah istilahnya. Atau banyak orang yang berbuat jahat sama mereka gitu loh. Habis itu jadi mereka harus melakukan kayak semacam ritual, ya kan? Ritual ini gunanya untuk memberikan kekayaan, kesuksesan gitu ya. Atau sekalian kalaupun meninggal sampai bertemu dengan mencapai bodhisatwa gitu. Karena mereka Buddhis. Ini Tapi ada yang bilang di KTP mereka bukan Buddhis. Coba lihat di komennya. ya, jadi ya. Nah, spekulasi kalau orang yang di luar itu ada yang bilang mereka ini pengikut sekte Jain. Nah, itu adalah jadi mereka ini melakukan eh, ritual Santara katanya. Ritual ini dilakukan selama 30 sampai 35 hari di mana seorang tidak makan atau minum sampai meninggal. Nah, tujuannya itu untuk Cleansing. ya apa namanya? Mencapai moksa atau mencapai penerangan gitulah ya. Untuk ketentraman batin jiwa gitu kan. Mencapai moksa, untuk mencapai penerangan gitu. Nah, tapi memang kalau mati ya udah gitu. Karena ini kan kayak jatuhnya bukan dibunuh ya, Dek, jadinya. Kayak bunuh diri ya nggak sih? eh Hasilnya belum dikonklusi sih, karena kan masih dilakukan pemeriksaan toksikologi. Jadi untuk pemeriksaan tim forensik juga belum konklud juga gitu loh. Kalau kita ngomong secara logika ya, maksudnya ya secara faktual. Iya, tapi kayaknya dalam rumah tuh rapi pas waktu polisi. Makanya kan beritanya jadi viral karena dalam rumah tuh rapi, nggak kelihatan kayak ada yang dicuri. Habis itu kayak eh, mayatnya pun ditemukan tiduran aja gitu di kamar. Ada yang berdua, ada yang sendiri, ada yang duduk doang di ruang tengah gitu kan. Jadi semakin aneh. Terus habis itu di dalam kulkas juga nggak ada makanan dan minuman. Tapi ditemukan lilin warna merah, kayak lilin sembayangnya orang Cina itu. Terus habis itu kapur baru sama bedak bayi. Jadi kayak
Ya, semakin membuat orang bingung. Apakah ini, makanya sampai terjadi konklusi kalau ini mungkin kayak sengaja bunuh diri atau karena melakukan ritual gitu kan. Kalau yang Trianomali Detektif Astral tadi sudah nonton? sudah. Sudah ya? Ya, jadi menurut Dede gimana yang tentang pendapat atau penelusuran Detektif Astral? Karena kan kita udah nonton ya berdua. Eh, dengan hipotesis bahwa pendapatnya detektif astral adalah valid, karena kan ada dua sudut pandang melihat ini, antara kita melihat dari segi hasil penelitian nyata dengan hasil penelusuran detektif astral. Kalau melihat dari sudut pandang detektif astral, seandainya itu betul, eh, gimana ya, agak susah sih dikomentari betul atau salah, karena kan sebenarnya udah dijelaskan bahwa tujuan mereka itu mencari jalan yang benar. Maksudnya itu baik, tapi hasilnya itu nggak baik gitu loh. Jadi seperti yang kita juga udah bahas berulang kali bahwa memiliki kepercayaan itu boleh, beragama dan apapun itulah panggilannya itu boleh. Tapi kita manusia itu dikasih akal pikiran harus kritis juga gitu loh. Nggak cuman asal terima mengkultuskan atau gimana gitu loh. Ini berhubungan sama yang kata mereka detektif Astral itu kalau sekeluarga ini kayak polos gitu ya, polos buat kayak percaya kalau mereka bak ngelakuin ritual puasa ini sampai meninggal ini antara mereka dapat kaya atau sukses atau enggak sekalian masuk eh, bodhisatwa ya atau moksa gitu kan, buat ketemu bodhisatwa gitu katanya. Bukan polos ya, karena kalau mereka mempercayai itu sebuah kebenaran berarti jatuhnya bukan polos. Apa ya? Karena perspektif benar dan salah itu kan kembali ke orang masing-masing sebenarnya kok. Benar dan salah itu kembali. Iya betul sih, cuman maksudnya polosnya itu dalam artian kalau kayak gini kan eh, meninggal terus tidak menyelesaikan apa-apa gitu loh maksudnya. Kalau misalnya dilihat dari sudut pandang bahwa kehidupan mereka dalam kacamata mereka sangat berat, berarti itu menyelesaikan permasalahan di kehidupan Oh iya, mereka. ya berarti itu kan jatuhnya ya pembenaran bunuh diri jatuhnya kayak ya udah bunuh diri nggak apa-apa gitu kan. Soalnya kan mau apapun ceritanya kalau dalam kata detektif asal kita anggap mereka bunuh diri ya, berarti mereka ya boleh gitu bunuh diri. Kalau menurut Koko sih bunuh diri bukan jalan ya, Ya, betul. bukan Saya juga jalan, menurut saya gitu. bukan the way out gitu loh. Karena kita juga nggak tahu di habis bunuh diri bener nggak maksudnya masuk surga ya ceritanya. Ya kan kita nggak tahu. Karena kan kalau di ajaran manapun, di agama manapun bunuh diri itu nggak ada yang tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Dimanapun ya, bukan kita Hmm. nggak ngomong kayak agama apa-apa-apa semuanya malahan. Koko yakin di Buddhis atau kalau Katolik Islam udah jelas ya Kristen juga. Kalau yang di Buddhis juga atau Hindu, Koko yakin mereka juga nggak kayak memperbolehkan bunuh diri. Tapi makanya kita nggak tahu nih agama mereka, maksudnya ajaran apa yang mereka anut kan buat sampai ngelakuin ritual ini ceritanya. Sebenarnya saya juga nggak bisa banyak komentar sih sama kayak Bang Adam karena ya itu kembali karena menurut mereka mereka tuh mencari kebenaran, menurut mereka mereka melakukan hal yang benar, ternyata hasil yang diterima kayak gitu gitu loh. Jadi yang bisa dipetik dari itu kalau dari segi spiritualitas ya saya selalu bilang kayak kita harus lebih kritis, kita harus lebih critical thinking ya kan. Terus kita nggak boleh fanatik, kita harus saring apa informasi segala macam yang masuk dalam kepala kita. Nggak boleh kita telan bulat-bulat tanpa saring, itu nggak bisa kayak gitu loh. Kita juga nggak boleh mengkultuskan seseorang atau sesuatu gitu. Kalau di berita-berita juga ada beritanya kalau di luar em, dulu mereka tinggal sama orang tuanya, tapi kayaknya bukan ini di berita ya, di artikel di luar itu kayak mereka bukan anak yang Rudianto sama Budiantonya ini bukan anak yang lumayan berbakti lah jatuhnya. Karena terus waktu orang tuanya sakit kayak mereka orang tuanya minta tolongnya sama Dari RT.
Ya, sampai meninggal ya kalau nggak salah. Ya, jadi entah ya, kalau kau ngomong, kalau memang itu juga betul, karena kita juga nggak tahu sebenar-benarnya kebenarannya seperti apa. Kalaupun memang gitu ya, bisa dibilang karma, bisa juga, walaupun kita nggak tahu itu betul apa enggak. Anggap berita itu betul, berarti itu karma, ya kan? Hmm. Kenapa, kenapa jadinya kayak hidupnya kurang damai mungkin ya, seperti itu. Tapi ya itu tadi kita nggak tahu yang mana yang benar sebenar-benarnya. Nah, terus habis itu yang masalah pembahasan detektif astral juga mereka kan bilang kayak mereka itu hampir sedikit lagi diambil sama iblis ceritanya, jiwanya. Tapi Hmm. karena Tuhan masih adil dan masih baik, kayaknya nggak diambil. Kalau ada kan dia nonton, jadi kayak sedikit lagi karena mereka kan ngarepnya kayak jatuhnya melakukan perbuatan yang apa ya, berharap pada sesuatu yang nggak ada gitu loh, maksudnya kayak eh kalau Koko bilang tuh kayak gini, kayak semuanya kan kita bilang harus doa atau harus berharap semuanya atau kita harus yakin sama Tuhan gitu, oke. Tapi semuanya tetap perlu dengan perbuatan gitu loh, dengan usaha. Nggak bisa kalau kita cuman, dan usahanya itu harus sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya mau sukses ya harus kerja, kerjanya harus pinter dan harus kerja keras, nggak boleh males-malesan gitu kan. Atau misalnya mau happy, misalnya happynya dengan cara jalan-jalan ya, berarti kalian harus mikirin caranya supaya bisa jalan-jalan di mana gitu. Nah, sama aja sebenarnya kalau mereka mau, entah tujuannya keluarga ini apa ya. Kalau kita ngomong kayak detektif astral mau kaya, ya kalau cuma puasa nggak masuk gitu loh. Mau berharap ke siapa? Mau kaya tapi puasa gitu kan nggak masuk sebenarnya. Nggak make sense gitu loh. Nggak. Oh, kayaknya mungkin itu ya, maksudnya mungkin mereka cari jalan instan kali ya, kayak mencari sesuatu dengan jalan yang instan itu Ya, ya nggak itu bisa, kayak betul. kata Moon kan ada dibahas kan. Ya, ya instan ya, instan Jadi itu. bahkan dibilang kan bahwa mereka itu dengan tujuan yang sebenarnya baik, tapi dengan jalan yang buruk sampai mereka kayak mau diambil sama kubu kiri. Berarti itu menunjukkan manusia itu sendiri nggak semua-muanya pada saat kita melakukan sesuatu itu adalah perbuatan dari kubu kiri. Kadang-kadang itu kita sendiri yang membuat kayak gitu keputusan-keputusan itu dengan karena mau instan atau apa gitu loh. Malah kalau saya pribadi ya, kadang saya mikir iblis zaman sekarang itu kadang-kadang takut lihat manusianya. Karena Karena lebih serem manusianya. iya, karena mungkin manusianya tuh lebih lebih apa? Lebih kreatif gitu daripada iblisnya, dari Iblisnya demonnya. diajarin malahan. Kadang bingung soalnya terus habis gitu kalau ada sesuatu yang nggak bener gitu ya, nanti manusianya tuh menyalahkan iblisnya, padahal iblis tuh kayak what? Hah? Lu yang buat? Kok Gue saya yang lagi? disalahin. Iya benar. Iya, padahal kita belajar dari kamu kayak gitu loh. Nah, ya, ya, ya. Jadi, tapi kita nggak tahu ya, karena mereka bener-bener istilahnya udah kakek-kakek dan nenek-nenek buat seumuran kita ya, ya kan? Yang anaknya aja udah 40-an, udah om-om tante kita jatuhnya. Jadi kayak mungkin karena perbedaan berpikir kritisnya nggak sampai gitu, mungkin ya deh ya. Karena kan zaman dulu lebih percaya kepada kayak tahayul, lebih percaya hal-hal gaib gitu-gitu kan. Jatuhnya atau fanatik gitu lah. Ya, kayak gitu sih menurut saya. Ya kasihan sih, kita doain aja semoga mereka apa arwahnya semua damai gitu kan. Karena ya udah Diberikan tempat yang terbaik. diberikan kesempatan lagi kalaupun ada salah gitu. Karena mereka viral banget sebenarnya. Ini YouTuber-YouTuber bahas semua dan beritanya nggak habis-habis, artikelnya nggak habis-habis ya kan. Dan Koko nggak Hmm. nyangka loh Detektif Astral berani bahas. Karena ini kan di Mm-mm. Indonesia Maksudnya kan. ini kan di Indonesia betul dan masih fresh. Iya masih fresh. Cuma mungkin karena nggak menyangkut sama orang penting ataupun kepentingan manapun ya. Cuman kayak keluarga ini aja dan keluarganya sudah meninggal semua gitu. Makanya mereka berani ya kayaknya. Hmm. Iya kan? Dan Kalau nggak kebetulan harganya naik. algoritmanya naik. Mm-mm. Mungkin ya. Makanya mereka berani. Jadi ya itu sih kalau menurut Koko kayak disayangkan Tapi ya. boleh lah detektif astral sesekali bahas yang lebih yang kasus Dalam dalam negeri. negeri itu bagus banget. Ya kayak Heeh. Kanjuruhan ya kan. Dari sudut pandang lain Ya yang kalau tapi bisa lebih politically scary.
Cuman yang Koko kemarin kan kita dulu pernah ada buat video yang kritik tentang Detektif Astral. Mereka kayak collab sama Indigo yang terkenal dan mereka kemarin sempat collab sama eh, Roy Kiyoshi ya. Dan itu Roy Kiyoshi Indigo salah satu Indigo paling terkenal di Indonesia kan. Jadi ya Ya, terkenal ya. kita beri salut lah. Maksudnya sesuai dengan kritik kita kan. Maksudnya Roy Kiyoshi juga ngikutin mereka kan. Bahkan kayaknya kalau dari video itu Roy Kiyoshi lebih cupu atau lebih capek, lebih kurang level kemampuannya belum sampai kayak mereka kalau kita lihat videonya ya. Oh, saya belum lihat sih ini kalau yang Roy Kiyoshi ini. Karena Iya, soalnya sebenarnya Roy Kiyoshi terkenal sih, cuman seberapa kemampuannya kan nggak tahu kita. ya kalau dibandingkan orang biasa kemampuannya jauh di atas lah ya, karena kan kita orang biasa. Cuma kalau dibanding sesama indigo ya kita nggak tahu memang. Ya, segitu dulu ya, atau ada lagi Dede? Nggak ada sih. Oke, karena ini ya gangguan nih. Sampai sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen gimana menurut kalian tentang yang keluarga meninggal ini dan juga bagaimana menurut kalian yang fans-fans Detektif Astral setuju apa enggak, Trianomali juga ya, setuju apa enggak menurut ATI-nya mereka. Oke, kita sesama penontonnya saling komunikasi. Oke, jangan lupa ya tadi subscribe, like, dan komen. See you the next video. Bye bye.